Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Ayu Langgari, mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis putusan pengadilan mengenai hak cipta, di mana video ini saya buat untuk guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Margarani SHMH. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita simak video selengkapnya. Kita akan bahas mengenai legal opinion dari putusan pengadilan nomor 52K garing PGT titik sus strip HKI garing 2021 mengenai kronologi perkara, bahwasannya sesudah putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa penggugat, kuasa tergugat, dan kuasa turut tergugat 1 pada tanggal 1 September 2020. Terhadap putusan tersebut, penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2020. Sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi nomor 2 garing PDT titik sus skrip HKI titik cipta garing K garing 2020 garing Pengadilan Negeri Semarang Junto 2 garing PGT titik sus skrip HKI garing cipta garing 2020 garing Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2020. Untuk memori kasasi dari pemohon kasasi tersebut telah disampaikan kepada termohon kasasi dan para turut termohon kasasi masing-masing pada tanggal 30 September 2020. Kemudian termohon kasasi dan para turut termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Permohonan kasasi aku beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Selanjutnya mengenai pasal-pasal yang digugat, di mana pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata menyatakan perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikat baik yang berlaku pada tahap perjanjian, pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang kedua yaitu pada pasal 40 ayat 1 huruf K Undang-Undang Hak Cipta karena karya cipta fotografi merupakan bentuk karya yang dilindungi. Dan yang terakhir yaitu pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim, bahwasanya alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tertanggal 25 September 2020 serta kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan juga fakti. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya putusan juga fakti sudah tepat dan benar, di mana juga fakti tidak salah menerapkan hukum, karena juga fakti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan juga fakti tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Yang kedua, bahwasanya penggugat mendalilkan gugatannya mengenai hak cipta atas pakrek Laupingio atau Nyonya Mengir yang terdapat pada merek dagang jamu cap pakrek Nyonya Mengir yang dimiliki dan diproduksi oleh PT Perindustrian Nyonya Mengir yang telah dinyatakan pilot berdasarkan putusan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 11 garing PGT titik sus skrip pilot garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Semarang Junto nomor 01 garing PGT titik sus skrip PKPU garing 2015 garing Pengadilan Negeri Niaga Semarang tertanggal 3 Agustus 2017. Bahwasan dengan adanya putusan pilot terhadap PT Perindustrian Nyonya Mengir dalam pilot, maka demi hukum penggugat sebagai direktur utama PT Perindustrian Nyonya Mengir maupun sebagai ahli waris dari Nyonya Mengir tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus dan menguasai harta pilot berupa merek dagang jamu cap pakrek Nyonya Mengir, sehingga penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aku.
bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dikarenakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Sedangkan untuk dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim adalah satu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu putusan yang kedua atau putusan pengadilan nomor 392 K/PGT.Sus.HKI/2013, di mana untuk kronologi perkara bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh tergugat, yaitu mengenai satu, eksepsi error in person berupa eksepsi litis pegentis. 2. Eksepsi surat kuasa penggugat selaku penerima kuasa dari pencipta lagu bersifat umum dan tidak bersifat khusus sehingga tidak memenuhi syarat formal. Ketiga, eksepsi prematur karena gugatan tidak mengandung sengketa atau karena masa berlaku lisensi belum habis dan royalti telah dibayar atau karena masih berjalannya perundingan antara penggugat dengan PT Fiska Pratama. Dan yang keempat yaitu eksepsi tuntutan ganti rugi tidak beralasan. Yang kelima, gugatan obscur libel atau gugatan kabur, di mana pasal-pasal yang digugat, satu yaitu pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2 pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 3 pasal 45 ayat 1 dan 3 junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dan untuk pertimbangan hakim sendiri, bahwasanya keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia atau KCI yang dalam gugatan ini merupakan wadah pencipta lagu dan pemusik dengan tujuan memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan performing sebagaimana dimaksud dalam J7, bahwa kegiatan yayasan di bidang sosial meliputi kegiatan pendidikan formal atau non-formal, rumah sakit, laboratorium, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding di bidang keagamaan meliputi kegiatan mendirikan sarana ibadah, pemahaman keagamaan, studi banding keagamaan, di bidang kemanusiaan, memberi bantuan kepada korban bencana, kepada tunawisma, fakir miskin, memberi perlindungan konsumen, dan lain-lain. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwasan kegiatan memungut royalti yang dilakukan Yayasan KCL bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga Yayasan KCL harus dikategorikan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan akuo. Untuk dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya analisis putusan ketiga yaitu putusan Pengadilan Nomor 61 PGT.Sus Hak Cipta 2013 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Untuk kronologi perkara, di mana pada kasus HKI, perkara perdata khusus Hak Cipta, The Institute for Motivational Living in melawan Yon Noviar, di mana The Institute for Motivational Living Inc. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat yang beralamat di 8392 Third Avenue, Boardman, Ohio 44512. Perusahaan Amerika Serikat tersebut menguasakan gugatannya kepada saudara Yugiarto Megio Natama Simbolon, SH, M. Hum, Riyadi Wahyu Indarto, SH, pada kantor hukum Simbolon dan Partners yang beralamat di Menara Bidakari 1, lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kaf 71, 73 Jakarta Selatan, 12700
780. Sedangkan Yon Noviar merupakan warga negara Indonesia yang beralamat di Jalan Lumbu Tengah Raya nomor 47, RT 010, RW 028, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi 17 11 16, Jawa Barat. Kasus tersebut bermula dari Yon Noviar yang dahulu memiliki hubungan kerjasama dengan The Institute for Motivational Living, Inc. Menunjuk dan mengangkat Yon Noviar sebagai agen resmi untuk wilayah Indonesia periode tahun 2002 sampai 2005. Menurut informasi The Institute for Motivational Living Inc., Yon Noviar bermaksud untuk menulis dan menerbitkan buku dengan judul This the Leading Behavioral Assessment Tools pada Desember 2004, di mana dalam materi ciptaannya tersebut, Yon Noviar hendak meminta izin menggunakan pattern description materi ciptaan dari The Institute for Motivational Living Inc. Tetapi dengan tegas, The Institute for Motivational Living Inc. tidak memberikan persetujuan dan izin untuk menggunakan materi ciptaan tersebut. Namun kenyataannya, Yon Noviar tetap menulis dan menerbitkan bukunya pada tahun 2005 melalui Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia secara sepihak telah mencantumkan nama The Institute for Motivational Living Inc. Tindakan Yon Noviar tersebut kemudian oleh The Institute for Motivational Living Inc. dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil gugatan yang menjelaskan bahwasanya tergugat Yon Noviar telah menggunakan mengalih bahasa, memperbanyak dan mendistribusikan materi penggugat dalam hal The Institute for Motivational Living Inc. Dalam buku tergugat tanpa persetujuan penggugat, tergugat telah mengumumkan, mengklaim dan memperjualbelikan materi ciptaan penggugat, serta telah mengumumkan dan atau memperbanyak materi ciptaan penggugat pada kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial tanpa persetujuan dan lain dari penggugat dan telah tidak mencantumkan nama penggugat sebagai pencipta dan atau pemegang hak cipta pada materi ciptaan yang telah diumumkan dan atau yang diperbanyak, yang mana hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta milik penggugat. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 yang menegaskan bahwasanya hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam eksepsi jawaban tergugat menjelaskan bahwasanya penggugat The Institute for Motivational Living Inc. tidak memiliki legal standing. Gugatan menggugat kurang pihak atau plurium litis konsortium, gugatan penggugat kabur atau obscure libel, dan gugatan error in personam. Putusan Pengadilan Niaga nomor 61/PGT.SUS/Hak Cipta/2013 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengadili dalam provisi menolak provisi yang diajukan oleh penggugat dalam eksepsi mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat untuk sebagian dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niat evangelich verklagt dan menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp560.000. Sedangkan untuk pasal-pasal yang digugat, yang pertama yaitu pasal 56 ayat 1, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan 2 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Untuk pertimbangan hakim bahwasanya dari dalil gugatan poin nomor 19, nomor 20, nomor 24, nomor 25, nomor 29, nomor 30 sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan pelanggaran hak cipta milik penggugat yang didalilkan dilakukan oleh tergugat adalah hanya sebagian besar ciptaan penggugat. Akan tetapi penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya secara spesifik poin-poin mana yang telah dilanggar oleh tergugat, menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak menguraikan secara spesifik hak cipta penggugat yang telah dilanggar oleh tergugat, maka gugatan penggugat tersebut menjadi kabur karena akan terjadi kesulitan dalam pembuktian hak cipta yang telah dilanggar tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat beralasan untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, di mana menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur atau obscure libel, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Sedangkan dasar hukum yang dipakai oleh para hakim adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis perbedaan 3 pertimbangan hakim dalam perkara yang sama, yaitu perkara tentang hak cipta, di mana dalam perkara hak cipta, perkara nomor 52 K/PGT.SUS
Krip HKI garing 2021, hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan putusan pilot, di mana dengan adanya putusan pilot terhadap PT Perindustrian Nyonya Menger dalam pilot, maka demi hukum penggugat sebagai direktur utama PT Perindustrian Nyonya Menger maupun sebagai ahli waris dari Nyonya Menger tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus dan menguasai harta pilot berupa merek gagang jamu cap potret Nyonya Menger, sehingga penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aku. Dan untuk perkara hak cipta nomor 392K garing PGT.Sus.HKI 2013 yang juga merupakan putusan kasasi sama seperti putusan yang disebut di atas, akan tetapi memiliki pertimbangan hakim yang sangat berbeda karena dalam putusan ini hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang menerangkan bahwa tujuan yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi kegiatan memungut royalti yang dilakukan yayasan KCL maksud saya KCI bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sehingga yayasan KCI harus dikategorikan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aku. Serta untuk perkara yang terakhir yaitu perkara nomor 61 garing PGT.Sus garing H Cipta garing 2013 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim mempertimbangkan putusan karena gugatan penggugat kabur atau obskur libel, yang mana penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya secara spesifik poin-poin mana yang telah dilanggar oleh tergugat.